Kemudian juga dalam kisah Nabi Nuh, dikisahkan juga bahwa ada yang tertinggal. Istri Nabi Nuh ternyata yang tidak beriman. Anaknya ada tidak beriman. Jadi semua para nabi itu ada contoh, jadi contoh bagi kita. Yang harus kita jadikan ini apa namanya? Harus kita baca dengan kecerdasan hati, kecerdasan pikiran. Jadi ada dalam sejarah para nabi-nabi, ada nabi yang suami istrinya adalah aman, ahli surga. Ada seorang laki-laki yang hebat seperti Nabi Lut dan juga Nabi Nuh itu sendiri, tapi ternyata ada istri yang tertinggal di belakangnya, padahal di dalam rumahnya. Bahkan anaknya kan anak Nabi Nuh sendiri bagaimana keluar. Ini juga ibrah bagi orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah intinya kan seperti itu. Yang penting Anda, tugas Anda semaksimal mungkin menghantarkan anak-anak Anda, istri Anda, keluarga Anda dalam kebaikan. Anda menghantarkannya dalam kebaikan. Anda didik, Anda didik, Anda didik. Akan tapi kalau ternyata ada salah satu dari mereka yang keluar dari kebenaran, sesat dan seterusnya, atau melakukan ketidakbaikan, yang penting, lah ini loh yang penting. Jadi dalam berbuat baik itu kan karena Allah. Bukan karena pengen dipandang orang. Yang penting Anda sudah berjuang, Nabi Nuh berjuang. Mengajak anaknya. Bahkan di saat akan adanya musibah ini, waktu faratan nur itu, di saat air mulai muncrat, air mulai mengucur dari bumi atau dari tempat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nanti ada. Itu sudah mengajak, ayo naik, ayo naik, ayo naik. Kalau semula sebelumnya mungkin iya Nabi Nuh jadi bahan tertawaan. Kok membuat perahu di atas daratan? Apa itu? Mungkin orang mengatakan ini gila, gila, gila. Nabi Nuh memaklumi. Akan tapi di saat mulai air menggenang, air mulai menenggelamkan, air mulai mengangkat itu perahu. Lihat, mestinya akan sadar ya seanaknya sendiri. Ternyata nggak mau. Lihat pembangkangan kepada orang tua, kepada Nabi. Akhirnya mengatakan, aku akan ke gunung sajalah kalau harus gitu. Aku akan pergi ke gunung. Pergi ke gunung. Ternyata air pun akan mengejarnya sampai tenggelamkan juga gunung oleh Allah. Tenggelamlah dia. Nah, artinya begini wahai para perindu kemuliaan. Anda harus paham tugas Anda tentang pendidikan anak. Di mana anak Anda sekolah. Di mana anak Anda belajar. Boleh anak Anda jadi insinyur, jadi dokter, bahkan jadi pejabat, mau jadi presiden sekalipun Anda berharap. Akan tapi ketahuilah bahwa Anda harus mengajarkan kepada mereka kebenaran, kebaikan. Karena dia adalah amanat agar Anda tidak ditanya oleh Allah kalau terjadi apa-apa pada anak tersebut. Tentu harapan kita semua adalah anak kita selamat dunia akhirat, kan begitu. Akan tapi ini Nabi Nuh. Ini untuk memberi, ya, di semua kejadian nabi-nabi terakhir itu adalah penghibur, ajakin hiburan bagi nabi-nabi setelahnya dan umat. Supaya tidak ada yang terpuruk. Mungkin ada anak, mohon maaf kita menemukan satu orang sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik anaknya dengan benar, akan tapi subhanallah anaknya keluar dari kebenaran. Dia sedih dan sedih. Akan tapi ketahuilah bahwa asalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maksimal itu nggak ada batasnya. Sampai mungkin mereka sudah nikah, mereka sudah tetap kita mengusahakan. Berusaha untuk membawa mereka pada kebenaran. Yang penting kita sudah berusaha, maka sesungguhnya kita tidak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna kita tidak dosa ini loh penting. Karena itu ikhlas. Bukan ingin dipandang orang. Sebab kadang-kadang mendidik anak, malu kamu anak bapak kok kayak gitu. Loh kak, urusannya. Aku malu punya anak seperti kamu. Loh kok malunya hanya urusan manusia saja. Allah. Yang penting Anda sudah mendidik dengan benar, selesai itu tugas Anda. Dididik dengan benar. Nabi Lut, istrinya. Nabi Nuh, istri dan anaknya. Bahkan ada kebalikannya. Ada kebalikannya. Artinya apa?
kejahatan pasangan tidak boleh menjadikan Anda jahat. Tidak boleh ke bawah-bawah ikut-ikutan, apalagi putus asa. Ya sudahlah. Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Wanita yang solehah, wanita yang beriman. Tapi tidak terpengaruh dengan kejahatan Fir'aun. Imra'atu Fir'aun, bagaimana? Dia tidak menyekutukan Allah sepanjang menjadi pasangannya Fir'aun. Adapun mungkin ada pertanyaan masalah fikih akhir zaman ini, karena loh ini kan Fir'aun kan kafir, bagaimana kok istrinya? Ini adalah syar'uman, ini syariat dahulu, bukan syariat Nabi Muhammad. Ya, ini babnya beda, jangan dibahas masalah itu membawa-bawa. Kalau ada orang bicara fikih hari ini dihubungkan dengan fikih pada zaman dulu, ya nggak ketemu, karena syariat Nabi Muhammad ada aturan sendiri. Itu ibrah, itu pelajaran bahwasanya wahai para istri, semoga suamimu baik-baik semuanya. Maksudnya jika ada suami nggak benar, nggak boleh terpengaruh, nggak boleh ke bawah-bawah, apalagi beralasan ya sudahlah mau gimana lagi, jangan, nggak boleh. Harus dengan pendirian yang menjaga keimanan, menjaga akhlak. Sebab kadang-kadang mohon maaf terpengaruhnya itu macam-macam. Melakukan kesalahan bisa jadi lebih besar daripada kesalahan suaminya, atau sebaliknya tadi ada dendam, ada marah, ada ini. Suaminya mabuk, akhirnya sudah lah gimana lagi, ikut-ikut mabuk daripada dianggap gak kompak sama suami. Ini ada. Suami juga begitu nuruti istrinya. Istrinya adalah mungkin kurang agama, kurang pendidikan, dia melakukan haram. Lihat, suaminya dicerubus ke neraka. Sehingga sebetulnya ya cukup-cukup saja. Akan tapi karena tuntutan istri ke bawah, ke pengaruh. Sehingga mohon maaf, kalau jadi pejabat dia korupsi. Kalau jadi pengurus masjid, kota amal hilang separuh. Jadi kiai tidak tahu sumbangannya kemana. Loh ini ada karena pengaruh istri. Semestinya dia punya pendirian, nggak bisa. Jadi ada contoh ini, contoh mencontoh. Belum lagi nanti ada dam tersembunyi, mohon maaf. Ada seorang perempuan, mohon maaf, punya suami adalah diuji dengan ketidakbaikan. Tidak baiknya ada mabuk dan sebagainya. Dia tidak sempat mabuk, tidak niru mabuk. Akan tapi di saat diuji yang satu ini, mohon maaf, suaminya melakukan ketidakbaikan, keharaman adalah dengan wanita lain, misalnya dengan haram. Apa? Terjerumus wanita ini. Apa? Suamiku begitu, aku pun juga itu juga, ngapain? Enggak. Loh. Ini sebetulnya ya ketidaktabahan di dalam mempertahankan keimanan dan akhlak. Jadi kehinaan-kehinaan itu enggak boleh. Jika ada dalam sebuah keluarga, lalu kita ke bawah-bawah. Untuk itu, istri Firaun tidak terpengaruh dengan Firaun. Dan masih banyak contoh-contoh seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.